Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast NMTV. Kali ini kita akan klarifikasi. Kemarin-kemarin dia kupingnya kayaknya rada panas, bro. Kita sebut-sebut terus. Siapa dia? Asep Geprek. Apa kabar Bang Asep? Alhamdulillah baik. Ini harusnya diedit nih sama editor. Tolong editor kerja ya. Cering gitu keluar asap. Biar beda gitu. Tuh. Ya enggak? Ya, Mantap. namanya Asep Geprek ya begitu. Bro, lor semuanya. Jadi ini namanya Asep Geprek yang kemarin-kemarin kita sempat bicarakan di pertemuan dengan Om Dede, dengan Mas Ageng. Kenapa sih sampai kok dia ini dipanggil namanya Asep Geprek? Padahal di Instagramnya gue tahu dia namanya Asep Mons, ya kan, Monster, ya kan. Bang Asep, tolong dong Ya, cerita ke saya awal mulanya kenapa sih nama Asep ini menjadi sebutan Asep Geprek gitu. disclaimer dulu ya. Ya Geprek boleh. ini nggak ada hubungannya sama geprek lagi viral nih. Oke, Geprek Bensu ya. Nggak ada hubungannya sama sekali teman-teman. Oke, oke. Jadi kenapa digeprek-geprekin? Jadi ada dua kejadian sebenarnya. Ada Ah, dua kejadian yang kebetulan terabadikan momennya. Waktu itu masih belajar awal-awal main drop, jatuh lah. drop apa nih bang? Drop di Cihuni pertama, Ah, terus yang kedua di Waduk Citra ya. Dua kali iya. momen itu kerekam semua. Lagi main sepeda itu Main ceritanya. sepeda, Iya. lompat, Mm, sepedanya lolos, mm-mm. selangkangan nyangkut di ban. Aduh, kayaknya masih ada tuh sisanya di ban tuh. Kalau kalau kata Mas Ageng lur kemarin dibilang serpihannya masih ada. Kayaknya sih. Habis itu mandi dicek tinggal separoh. Cilaka emang. Jadi disitulah awal mulanya dipanggil geprek. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, ya sekarang kita sudah tahu nih klarifikasi langsung dengan orangnya Ya. bahwa geprek itu berasal dari awalnya sang Asep ini bermain sepeda ya belajar lah secara Iya, semua juga betul. kalau masih newbie kan belajar ya. Iya. Drop-dropan di Cihuni itu kan lumayan ya, gua aja nggak berani kan belajar di sana tapi dia berani dan itu bagus. Bukan berani. Sebenarnya nggak berani sih, awalnya nggak berani. Ya biasa lah. Nekat gitu gua. Nekat. Modal nekat akhirnya terjadilah dan tercetuslah nama geprek itu. Bang, Tapi asli pedes om. Pedes asli. gua mau nanya dulu nih bang. Magic Mary. Jadi pertama kali waktu di Cihuni, ya kan, abang kan nyangkut tuh di ban tuh ya. Ya, Heeh. Saya yakin sih masih utuh lah, nggak mungkin sampai ada serpihannya. Cuman pengen tahu nih rasanya seperti apa bang saat itu bang. pedes iya pertama. Tapi malunya yang lebih lebih ditontonin orang lagi rame. Heeh. Terus akhirnya ya karena overconfident juga sih, Heeh. anak-anak bilang udah bisa. Heeh. Kebetulan lagi rame itu hari Minggu. Heeh. Ya udah. Di Ciuni waktu itu lagi ada 2 drop baru kan. Iya. Jadi dropnya habis dibenerin. Heeh. Sebenarnya di drop pertama udah nggak jadi ngambil tuh, ragu Heeh. ngambil ke kiri. Yang Heeh. kedua paksain Iya. aja. Heeh. Speednya kurang, sepeda lolos, selangkangan enggak nih. Nyangkut. Bang, itu kayak gitu tuh ada kaitan dengan dikompor-komporin sama temen atau memang untuk pengen bisa atau untuk sebuah kebutuhan konten bang? Coba jawab jujur bang. Sudah kemakan juga sih, kemakan omongan temen. Jadi ya emang semuanya juga kalau udah di track pasti adrenalin rush lah ya. Ya betul, Penasaran, pengen betul, orang-orang pada bisa, kenapa kita enggak gitu. ya, betul. Terus ditambah omongan-omongan teman biasa Ya. atau sendiri itu. Heeh. Bibirnya bibir-bibir lamis nih Siapa itu? Si anak-anak. Jackie apa siapa itu? Semua-muanya. Atau sendiri orang KSS. Semua-muanya pada begitu. Lor, jadi memang di sini ada satu komunitas KSS ya, komunitas sepeda santai, komunitas sepeda sepong. Sepeda santuy. Ya, komunitas sepeda santai yang dipunggawi sama Mas Ageng Raditya. Secara beliau adalah seorang vlogger ya kan, konten kreator YouTube yang sudah terkenal kita tahu. Banyak anggotanya, nah salah satunya beliau ini, Betul ya ya. kan. Ada di situ ada Zeki ya kan. Halo Bang Jack, apa kabar? Sehat ya. Terus ada Yudi Lurah ya. Nah ya. Itu geprek pakai sepeda dia malah justru. Kemarin gua ketemu sama dia katanya udah disetrika bajunya 12 kali katanya pengen datang ke podcast. Kok belum diundang-undang Pak Haji? Ntar gua undang lo Lurah, awas lo kalau nggak datang ya. Oke. Dan gini, Bang, Ya. saya sendiri kan punya pengalaman belajar sepeda juga banyak.
Betul. Melawan rasa ego kita, emosi kita untuk kita bagaimana nggak melewati drop itu memang satu tantangan bang. Karena kita harus siap dikatakan chicken. Iya, Kita harus siap dikatakan norak lu udah datang ke track nggak mau nyoba percuma mendingan lu kalau mau ngopi di rumah aja. iya betul. Ya, ini saran bang Asep Geprek nih yang udah terlanjur di Digeprek. cap geprek gitu kan. Mungkin buat teman-teman ada masukan. Bagaimana sih kalau di track itu mengatasi situasi-situasi seperti itu daripada terjadi akibat yang fatal, Bang? Ya sebenarnya ya memang kalau udah di track kondisinya beda sih dari niat kita awal, misalnya kita ke track udahlah kita mau main aman, Mm-mm. tapi di kondisi di track kadang udah beda ngelihat orang-orang pada main, akhirnya kita kepengen. Ya, Tapi sebelum kita melakukan, alangkah baiknya kita pikir 2 sampai 3 kali. Yang pertama, apakah alat atau safety gear kita menunjang? Itu betul. penting banget yang pertama. Mm-mm. Kalau misalnya dengan sepeda seadanya, Mm-mm. kalaupun bisa nanti pasti ada resiko, entah itu di sepedanya atau si ridernya. Iya, Kedua, untuk meminimalisir kalau terjadi apa-apa yaitu safety gear. ya. Terus yang ketiga, ya skill kita. Kita Mm-mm. harus tahu gimana skill kita gitu. Kita upgrade dulu skill kita baru kita main aneh-aneh. Oke. Jadi kalau merasa belum mumpuni, belum mampu, ya udahlah nggak apa-apa timbang dicengin doang, tapi kita aman gitu loh daripada kita coba-coba ngikutin omongan orang akhirnya fatal, kan nggak seru gitu loh. Akhirnya nggak bisa sepedaan lagi kan udah malah. Sepakat banget Bang Asep. Jadi saya pribadi Pak. Ya. Saya kan sering main sama yang sudah pro gitu ya. Mm. Secara kalau datang ke trek-trek lokal gitu, kayak di Cihuni, kayak di Bukit Batu, kayak di JPG gitu. Saya kan lebih banyak nonton ngeliat. Mm. Dibilang, kok nggak berani sih? Iya, memang saya nggak berani. Dan saya bilang seperti itu. Ya, Lo kan mending begitu. Iya. Jadi teman-teman mungkin itu salah satu apa ya yang bisa dicontoh mungkin untuk kebaikan diri kita sih sebetulnya. Ya beda lagi kalau memang Anda berani dengan segala risiko yang ada, ya ambil. Tapi kalau tidak, saran dari Ane pribadi, jangan. Kemarin Bang, hari Minggu ya, Mm. itu kan sekitar pertengahan siang itu jam 12-an kan ada kejadian di trek Tutur Welang ya. Oh ya, yang kemarin sempat beredar juga di grup ya, Iya, ada itu berita-berita itu. saya sempat dapat klarifikasi dari rekan segrup sih ya waktu Mm. itu. Bilang, betul Om, kejadiannya dia ngambil tabletop, terus nggak menguasai, jadi jidatnya kebentur sama stem dulu, mental ke belakang, jadi kepala belakang jatuh dulu dan akhirnya wassalam meninggal di tempat. Innalillahi. Terus ditanya kan, itu pakai helm apa segala macam? Justru itu Om, nggak pakai protektor apa-apa. Nah, saran Bang Keprek nih gimana nih? Dengan kejadian begitu kan miris banget ya. Mm-mm. Itu kan rekan kita sesama goeser Betul. ya kan, satu sepeda sejuta sahabat. Kadang ya kita cuma tinggal miris aja Bang, tapi biar tidak terjadi kejadian-kejadian yang fatal seperti itu, coba Bang kita bikin pesan demi pesan kita sampaikan, ya kampanye lah untuk kebaikan semua rider-rider di seluruh Indonesia yang suka sepeda. Jadi memang kadang apa ya, orang-orang tuh kebanyakan praktek langsung sebelum teori. Ya untuk bukan di sepeda aja ya, beberapa olahraga lah. Kita kan bicaranya di olahraga cuma khususnya sepeda. Iya. Lebih baik tuh teori dulu. Kita pelajarin dulu seluk-beluknya, terus tata caranya. Kan segala sesuatu pasti ada angga ungguhnya lah bisa dibilang. Ada kalau kita beli motor kan juga ada buku panduannya Bang. Ya betul, kita pelajari dulu semua-muanya. Kalau kita masuk trek tuh harus gimana. Enggak di cuma trek lah, di jalan raya pun kan banyak kendaraan. Jadi kita pelajari dulu semua-muanya, baru kita beranikan diri masuk dengan catatan itu tadi. Kalau kita udah baca buku atau kita pelajari semua-muanya, pasti kita tahu kalau kita mau bersepeda harus pakai safety gear minimal, sangat amat minimal, helm sama sepatu lah, itu paling minimal. Iya, sarung tangan. Sarung tangan juga. Tapi Dan kalau itu sudah ke trek begitu, kalau nggak pakai protektor dengkul, nggak pakai protektor siku, kan kemarin kita hari Minggu juga kan sempat main bareng iya ya. betul. Iya, kan ada teman kita juga yang beberapa kali jatuh. Iya. Itu dalam kondisi tidak speed. Segitu make, tapi yang soft itu aja masih bocel. Iya betul. Jadi teman-teman kita kampanyekan bahwa safety gear itu sangat penting sekali. Janganlah sampai nanti ada korban demi korban baru nanti kita sadar oh bahwa itu penting. Yang sudah safety gear saja kalau kecelakaannya fatal karena melebihi batas kemampuan tetap aja
Contohnya saya. Nah, jadi Bang Asep ini ya dengkul udah pakai, siku udah pakai, helm juga udah pakai, selangkangannya kegeprek. Oke, Bang Asep. Jadi Ya. setelah kita klarifikasi nama Asep Geprek itu didapat karena ada yang kegeprek, saya mau tanya, Bang, dulu sebelum main MTB itu Abang pernah main sepeda apa aja, Bang? Banyak Om. Banyak ya? Iya. Buset, Waduh. mantap. Cuma sepeda ya mungkin di era saya atau era Om Soleh sendiri di Iya. 90 ke belakang lah ya. Iya. Itu booming pasti BMX lah ya. Iya. Di era itu pasti BMX. Jadi mantan anak BMX ya? Ya, bisa dibilang gitu. Cuma saya pakainya BMX yang bukan qualified. Jadi Iya. BMX itu kan sebenarnya ada 2 tipe. Heeh. Yang pertama untuk race, Iya. BMX race, yang satunya untuk freestyle. Iya, Nah, kalau saya freestyle. BMX komplek nih. Oh. Yang tipenya BMX tapi bukan buat itu, buat 2 Iya. kategori itu. Jadi emang dulu dibeliin sepeda itu buat sekolah. Gara-gara habis sunat kali ya? Enggak. Oh, iya. Emang karena waktu itu masuk ke SMP yang favorit, akhirnya dibelikanlah sepeda gitu. Berarti Anda termasuk anak yang cerdas, Bang? Bisa dibilang gitu. Bang Asep. Ya. Ngomong-ngomong masalah BMX, Ya, betul. beberapa kali saya lihat Bang Asep ini kan ke trek pakai celana jean roll. Jadi celana jean itu kan kaitannya dengan anak-anak derjam, dengan BMX ya, tapi secara nyaman itu kan buat dirinya sendiri. Betul. Kalau gue pakai jeans gue nggak nyaman. Tapi kalau memang beliau nyaman no problem. Karena memang ternyata lahirnya dari BMX. Awalnya main BMX. Dan itu sempat lama digeluti di dunia BMX itu. BMX itu ceritanya lucu sebenarnya. Saya main BMX itu ya emang awalnya emang nggak tahu lah sisi BMX, sisi lainnya BMX. Emang ya beli sepeda udah buat sekolah gitu. Iya. Cuma suatu ketika saya pernah ekstrakurikuler, jadi pulang sore tuh. Pas pulang dalam perjalanan ketemulah anak-anak komunitas BMX freestyle tuh. Daerah mana tuh Bang boleh tahu? Saya tuh sebenarnya tetanggaan sama Om Rio. Di Jawa tuh saya. Oh, Om Rio itu kalau nggak salah kamu dari Kebumen ya? Om Rio tuh Purwokerto. Purwokerto, iya Purwokerto. Nah, kalau saya Cilacap di wilayah barat. Di wilayah barat. Cilacap wilayah barat lebih dekat ke Pangandaran malah saya. Oh iya. Jadi saya pulang lihat anak-anak pada freestyle tuh. Pada ngelompatin motor apa. Wah, ini Keren baru nih. Keren Ini yang namanya BMX tuh ini nih, Iya. sepedaan baru keren. Terus berapa lama kemudian kenaikan kelas tuh. Dapat nilai lumayan, akhirnya minta lah, pengen upgrade ceritanya tuh. Minta ke orang tua, "Pak, nih anak-anak main sepeda kok keren. Ganti dong BMX-nya." Bannya yang agak gede. Maksud saya ban gede itu yang lebih tebel gitu loh, biar buat freestyle tuh lebih enak. Iya, smooth gitu. Iya. Bapak saya salah persepsi nih. Terus akhirnya setelah liburan sekolah, saya dibeliin sepeda baru. Apa tuh? Sepeda ontel, mantap. Bannya lebih gede dari BMX. Bener nggak? Ya bener, lebih gede dari BMX. Jadi gini Lur, kan tadi mintanya kan sepeda yang lebih gede. Ya bener dikasih lebih Ya bener. gede. Ya kan? Secara orang tua sayang banget loh sama anak. Iya, kurang sayang apa lagi kan? coba. Masuk SMP favorit. Ya kan kenaikan kelas nilainya bagus. Terus minta sepeda lebih gede bannya. Dikasih juga. Dikasih. Ontel. Ayo. Ontel. Halo ontel. Terus gimana tuh cerita? Pakai ontel jadinya? Jadi dibeliin tuh sempat ngambek saya. Ngambek. Waktu itu saya sebut merek nggak apa-apa ya. Iya. Waktu itu lagi boomingnya tuh Whimsicle. BMX Whimsicle tuh udah wah keren banget, yang belang-belang warnanya tuh. Pengennya tuh itu. Terus akhirnya bapak pergi, pulang-pulang bawa sepeda ontel warna merah dengan boncengan dan lampu dinamo. Woi, keren banget. Kata, "Bapak beli sepeda buat apa?" Katanya kemarin minta sepeda baru. Astagfirullah. Bukan ini yang saya maksud, Bapak. Bapak, kamu nonton nggak, Bapak? Bukan itu yang saya maksud. Terus BMX dengan ban yang lebih gede, maksudnya tuh begitu. Dikasih sepeda lebih gede, emang bener bannya. Cuma salah tanggap. Ya udahlah, udah dibeliin kan. Akhirnya dipakai. Udah kayak aki-aki tuh. Anak SMP bawa sepeda ontel. Cuma akhirnya lama-kelamaan mikir, wah ini kalau sepedaan terus boncos juga nih. Diem-diem sepeda saya jual. Dijual. Terus? Saya jual itu sepeda, saya beliin helm. Terus sisanya saya kasih ke ibu. Jadi saya akhirnya udahlah mikir, bisa kok BMX ini juga buat freestyle lah, buat petakilan. Tapi dengan syarat saya harus punya helm nih biar keren. Saya tujuannya keren, bukan buat safety waktu itu beneran.
Saya diam-diam ke toko sepeda, saya jual tuh sepeda. Mm-mm. Saya pulang bawa helm BMX, sisa duitnya saya kasih ke ibu. Mm-mm. Ibu nanya, nih duit apa? Duit sepeda lah, sepedanya mah jual nih dapat helm. Mm. Akhirnya udah diomelin lah, pasti Iya. diomelin sama bapak. Cuma akhirnya helm itu saya manfaatkan. Saya sedikit belajar freestyle lah dengan sepeda seadanya. Dan bisa pada saat itu. Bisa crash. Saya crash itu dari dulu sebenarnya. Tapi gini lor, gue berapa kali ngelihat teman-teman dari KSS pada latihan baik di Bukit Batu ataupun Cihu ini, memang mental mereka ini luar biasa. Tapi secara sebelum mereka melakukan itu, mereka belajar dulu dengan beberapa teman yang memang bisa. Ya. Artinya ada teori-teori yang digodok dulu, baru setelah itu ke prakteknya. Jadi kalaupun terjadi crash juga nggak terlalu fatal. Jadi ya cuman ya paling roboh, jatuh, kepleset. Jadi nggak sampai ada patah tulang, apalagi sampai meninggal. Tapi Bang Asep, saya beda itu. apa tuh? Helm yang saya baru beli seminggu pecah. Karena saya crashnya itu nggak lagi sama teman-teman, jadi saya main sendiri. Ada kayak roller Jumping ya? coaster, Mm-mm. kayak di JPG lah mungkin. Mm-mm. Roller coaster terbang, nyangkut di pohon kelapa. Helm seminggu baru beli, pecah kebelah dua. Helmnya pecah bang. Pecah. Pala abang gimana tuh? Aman, untungnya aman. Tuh, lor. Jadi helm itu memang sangat penting sekali. Helm kebelah dua, tapi kepalanya masih utuh sampai Aman. sekarang. Nggak koplak loh. Aman. Ya kan? Bawahnya kegeprek. Dulu atasnya kegeprek. Bawahnya kegeprek. Pala atas, pala bawah. Bawah atas, bawah. Asap geprek ini. Bener ini. Jadi kayaknya Mas Ageng kasih nama di asap geprek memang nggak salah deh. Sesuai filosofi. Keren Mas Ageng kasih. Bang, Ya. itu cerita luar biasa menurut saya. Kalau sampai ngalamin crash yang sampai helmnya belah jadi dua. Wah, dan luar kepala biasa. nggak apa-apa, itu abang udah dapat satu keajaiban dan berkah umur panjang bang. Bisa Amin. sampai dengan hari ini ada. Wallahualam kalau nggak ada wasilah helm, Iya. nggak ngerti. Bang, setelah dari ontel, BMX terus ontel, terus BMX lagi, terus abang main sepeda apa lagi tuh bang? Itu sebenarnya dari itu saya lumayan vakum lama ya. Mm-mm. Jadi setelah lulus sekolah saya baru main sepeda lagi. Mm-mm. Itu saya kenal waktu itu Fiksi. Oh fiksi, Ya. main fiksi juga. Main. Kemarin kita ngundang orang loh. Iya, Om PI ya. Iya, kita kenal ya. Saya kenal. Tas dulu dong. Mantap. Suhu Om saya PI. gitu. Halo Om Ya. PI. Om PI selamat. Saya dulu anak malam. Fiksi Om PI. Ya. Terus? Main Fiksi cuma nggak begitu lama sih, karena adaptasinya lumayan lama juga tuh main Itu Fiksi. kan remnya ada yang apa tuh? Ada yang torpedo, ada yang doll trap. Door Nah, trap. Abang pakai apa tuh? yang doll trap tuh saya belagu soalnya. Lebih susah lagi tuh. Iya. Heeh. Jadi saya mikir Tapi bisa itu? tanggung lumayan sih. Keren. Tapi sempat juga ada kejadian unik dari itu. Mm-mm. Kalau Fiksi kan saya dulu goesnya Heeh. ke Senayan Om. Heeh. Kalau nggak ke Ragunan, ke GBK. Heeh. Nah, suatu ketika saya pulang sore dari GBK itu, Heeh. di Palmerah kan turun, perempatan Palmerah turun, Heeh. kagok pakai doll trap kan, Heeh. nyangkut saya di Fortuner. Kalau film kartun itu prek, ya, geprek lagi aja itu. Fortuner lagi jalan atau lagi diam? Lagi jalan, karena saya kagok ngerem pakai doll trap itu, Heeh. kekunci akhirnya nyangkut. Sepeda masuk kolong, sayanya namplok di bumper. Emang asap geprek. Jawara memang. geprek emang, aduh. Asli. Tapi Fortuner nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Abangnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Untungnya. Geprek. Oke, Bang Asep. Setelah dari fiksi, baru abang lari ke MTB. Belum. Wih, panjang amat nih ceritanya bang. Belum. Ke apa itu bang? Setelah Fiksi, waktu itu booming lagi sepeda Inul. Pernah tahu nggak sepeda Oh. Inul? Ayo, Gua tahu. teman-teman tahu nggak sepeda Inul? Jadi Inul itu kan gayanya ngebor. Yoi. Ya sama, sepeda itu juga. Jadi kalau Iya. kita mau belok itu pakai badan kan? Iya, handlebar ke kanan, joknya ke kiri, frame-nya di tengah, tuh goyang-goyang. Sempat booming tuh sepeda Inul. Iya, gua nggak bisa itu bang. Itu 2013 kalau nggak Iya, salah. 2013an itu. Itu booming itu, main sepeda Inul. Sempet ngalamin. Sempet Bisa? ngalamin. Lumayan juga itu, cuma nggak bisa freestyle, itu kan ada stylenya juga tuh. Iya, ada. Habis dari situ? Dari situ saya main lagi satu sepeda yang unik lagi Om. Apa tuh? Sepeda lowrider, pernah dengar nggak? Jadi sepeda custom yang modelannya kayak chopper, kayak Harley gitu. Heeh. Nah saya dulu custom bikin sendiri. Heeh. Jadi Dari sepeda apa itu? bener-bener dari besi rangka, ngelas sendiri. Oh, bikin sendiri. Ya cuma bukan saya yang bikin ya, saya nyuruh orang. Jadi ngerangkai sendiri dengan ukuran sekian, Iya. sekian gitu ya. Dulu kalau nggak salah total dari wheel depan sampai belakang sekitar 3 meter. Heeh. Bannya depan belakang pakai Avanza. Ban. Pakai ban mobil Avanza.
Kemarin gua ngeliat ada sepeda pakai ban segede motor aja gua udah bingung. Wah ini kalau dipakai ke dia KTHLB kayaknya enak banget. Dem. Lah ini segede Avanza gua bingung lagi aja nih. Dan pernah pakai itu? Pernah pakai Asli bang, gua belum pernah tahu itu bang. custom semuanya, jadi Hmm. panjangnya 3 meter, terus gearnya saya sambung jadi ada 2. Ada itu fotonya. Fotonya ada, Tak fotonya kirimin masih bang ada. ya. Ya, Ntar saya tayangin di sini bang. cuma itu nggak lama waktu itu ada yang mau bayarin akhirnya. Ya, Untung dong. ya lumayan. Habis bikin nggak lama, waktu itu emang lagi booming itu sih, jadi ikut-ikutan bikin. Saya modal paling habis 700.000 kalau nggak salah. Terus ada temen yang mau bayarin 2 juta. Untung 1.300.000. Lumayan, mantap. Dari situ baru ke MTB. Dari situ MTB tapi masih ke XC sih kayaknya jatuhnya. Pakai apa bang pertama kali bang? Saya pakai seada-adanya waktu itu, Iya. adanya Wimcycle tapi masuk kategorinya sih XC lah. Ya yang batangan polos ya, hardtail ya, ekor keras ya. Itu juga masih mainnya ngaspal, saya masih ke Ragunan lagi, terus ya itu Senayan Ragunan. Mulai bang, ini kemarin kan saya ngobrol-ngobrol sama Mas Ageng nih. Abang memang pernah atau sering jadi kameramen buat Bang Ageng, Mas Ageng. Kala-kala Mas Ageng lagi bikin vlog atau apa gitu, bener nggak itu bang? Iya, jadi mulai kapan ya? Kalau nggak salah sih dari video yang dia belajar klit. Oh iya? Sampai sekarang saya kebetulan ngebantu jadi kameramen gitu. Lor, jadi kalau sering nonton vlognya Mas Ageng, ada beberapa video dimulai dari yang klipnya itu. Ini orangnya nih, Asep Geprek nih. Ya terlibat dalam beberapa pembuatan video ya kan. Artinya ngebantuin Mas Ageng. Apa Instagramnya, Bang? Asep Mons. Asep Mons. Editor tolong ditulis di sini. Iya, follow ya. 1 2 3, tring keluar. Jangan makan gaji buta Anda. Bang Asep. Ya. Setelah itu abang baru pakai sepeda? Belum yang ini. Masih ada satu lagi sepeda. Apa tuh bang? XC juga. Tapi murah-murahan itu awalnya saya istilahnya comeback ke sepedaan tuh itu. Jadi saya beli sepeda Aviator yang cuma harga 1.600.000. Bang, ya. Sekarang itu udah 2 juta hampir 2.500.000 loh bang. Makanya. Gila tuh. Gara-gara ngambil untungnya nggak kira-kira bang. Dulu awal-awal tuh. Masa naiknya hampir 100% bang? Luar biasa ya. Waduh. Secara lagi kayak begini, ya kan? Iya. Corona nggak banyak tuh jual. Dulu saya pakai mahal bro. Saya pakai itu tuh kayak aneh aja gitu, dicengin orang. Sekarang rata-rata orang pakai itu gitu. Iya, dan mahal bang. Iya. Ini ceritanya begini bang. Aneh juga tahu pas ada salah satu guru aneh 2 minggu yang lalu beli ya kan buat istrinya. Ternyata kurang nyaman, terus mau dijual lagi. Tanya, emang berapa duit Pak Ustadz belinya? 2.400.000, 2.500.000. Hah? Lah itu hari gue beli buat security gue 2 biji cuma 1.400.000 lebih. Masa sekarang udah iya Pak Haji? Waduh. Luar biasa. Luar biasa ya. Peningkatan bisnis semenjak mantap corona. Bisnis sepeda paling mantap sekarang ini. Abe pakai Aviator. Iya, Aviator. Aviator apa gitu serinya, tapi yang 27,5. Iya udah 27,5. Jadi waktu itu saya lagi pengen gitu nyari olahraga, apalagi karena abis itu waktu itu saya lagi vakum olahraga nih. Setelah menikah terus punya anak, saya vakum, bener-bener vakum olahraga. Abang udah menikah? Udah, jangan bilang-bilang. Jadi gitu. Punya anak terus vakum bener-bener olahraga. Tadinya sebelumnya kan saya jogging apa segala macam tuh pernah om. Jadi setelah yang tadi terakhir sebelum ke Aviator itu, saya vakum sepedaan lama banget. Ada 3 atau 4 tahun saya beralih ke jogging tuh. Jogging udah bosen, jalan kaki sampai akhirnya naik gunung. Terus akhirnya balik lagi ke sepeda. Belilah itu Aviator. Tujuan awalnya sebenarnya pas anak saya ulang tahun, saya punya nazar. Nanti anak saya 1 tahun, saya pengen berhenti merokok gitu. Tapi gimana caranya mengimbangi metabolisme nih, sedangkan olahraga udah gak pernah. Kepikiran lah beli sepeda ya biar kardio lagi sama ngebersihin itu. Terus anak saya ulang tahun yang pertama, izin ke istri beli sepeda, akhirnya approve, belilah itu. Jadi sekarang udah gak ngerokok? Balik lagi sih sebenarnya. Tapi sempat berhenti 10 bulan. Ya nggak apa-apa, yang penting udah berhenti. Ya, oke bang, kita nggak mau bahas itu. Habis dari situ? Habis dari situ baru ke sini. Ini apa ini bang? Ini Neng Siska.
Neng Siska Delima ini. Neng Denok. Siskiu D5 bro. Iya, Secara nih sepeda sekarang lagi dicari dan banyak nggak ada barangnya bro. Lo punya duit juga susah nyarinya bro. Second-nya juga gila sekarang. Second-nya juga susah bro dan Masya mahal. Oke bang, secara nanti kita akan review Ya. sepeda ini di sesi waktu yang berbeda dan kita akan korek part-partnya, kita akan korek performanya, kita akan korek pernah dibawa kemana aja. Masih tetap bersama Asep Geprek nantinya. Bang, Ya. Kaitan dengan masalah kejadian-kejadian crash yang dialami oleh teman-teman kita sesama rokan goeser. Sumbang saran bang, saya di setiap podcast saya pasti tanyain dan saya minta pendapatnya buat teman-teman semua. Secara sepeda yang lagi rame sekarang, pesan-pesan Bang Asep selaku goeser yang sudah lebih dulu jalanin, tolong disampaikan Bang. Ya, jadi tadi di awal sudah saya singgung juga ya masalah. Ya pertama belajar dulu lah. Saya menceritakan ini semua karena saya pengalaman pernah crash gitu kan. Based on pengalaman saya pribadi. Dan itu luar biasa Bang. Luar biasa, untungnya alhamdulillah saya masih dikasih selamat kan. Nggak kayak yang tadi kejadian itu. Alhamdulillah banget. Dan itu gara-gara ketolong safety gear. Jadi buat teman-teman, tahan lah, maksudnya tahan ego, tahan nafsu. Kalau pengen yang main aneh-aneh, ya itu tadi, belajar dulu, lengkapin alatnya, baru kulik caranya. Setelah itu 3 beres, praktek nggak apa-apa deh. Tapi yang semut-semut dulu. Iya, tapi belajar dari yang ya middle dulu lah. Kalau nggak yang langsung gitu kan bahaya juga sih, walaupun gearnya kita memenuhi, kalau langsung overkill juga bahaya. Itu hari saya pernah dikasih tips sama Mas Ageng. Dan itu saya masukin ke vlog juga. Mas, tipsnya gimana? Yang semut-semut dulu Om. Dan itu saya pakai. Jadi saya nggak pernah ambil lompatan sebelum saya belajar dari yang pendek dulu, naik ke yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Artinya memang semua itu kan harus ada prosesnya Bang. Iya, betul. Tabletop secara yang sudah jago aja ngambil tabletop itu masih banyak yang crash. Iya, sekelas atlet pun banyak yang crash di tabletop kan. Iya betul, yang kemarin kan atlet nasional kita di Thailand kan patah kan. Nah, jadi itu pesan dari Bang Asep Geprek. Namanya juga sudah Asep Geprek. Jangan sampai Anda jadi geprek-geprek selanjutnya. Cukup saya saja. Jadi bukan hanya kepala bawah, kepala atas pun sudah kegeprek ternyata. Nah, kepala bawah nggak ada helmnya. Ya kan, kepala atas masih ada helmnya. Tapi kalau masih ban kan empuk sama empuk ya masih mending lah, paling serpihan doang. Tetap aja Magic Mary bos. Pedes. Oke. Bang Asep, terima kasih banyak Anda sudah datang ke sini. Salam sukses selalu. Semoga karya-karya Abang di konten-kontennya Mas Ageng Raditya semakin lebih baik lagi dan semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat dari konten-konten itu sendiri. Amin. Salam buat teman-teman KSS semua yang nonton acara ini dan teman-teman goes semua. Salam sehat selalu dan tetap berkendara dengan sepeda seaman mungkin, senyaman mungkin. Jangan tinggalkan safety gear. Bang Asep, salam sukses. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.